Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya datang bukan sebagai pembawa acara biasa. Saya datang sebagai seorang anak yang makin hari makin khawatir melihat ayah saya kehilangan tenaga semangat dan bahkan kehilangan harapan di usia tuanya. Saya tahu banyak di antara Anda juga punya orang tua yang kondisinya mirip. Tapi saya tidak ingin menyerah. Karena hari ini saya ditemani seorang dokter yang sudah lebih dari 30 tahun mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan kesehatan para lansia. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, penulis buku sehat di usia emas dan penyelamat ratusan pasien dari berbagai penjuru negeri. Raka saya di sini untuk memastikan lansia hidup sehat, tapi mereka harus dengar peringatan saya. Terlalu banyak pria datang ke saya sambil berbisik malu. Bu dokter, saya sudah tidak kuat seperti dulu. Cepat lelah, kaki sering dingin. Hubungan suami istri hilang gairah. Saya juga dengar keluhan serupa dari ayah saya sendiri, Bu. Tapi, bukankah itu wajar? Bukankah semua pria akan melemah seiring bertambahnya usia? Nah itu, dia jebakan paling umum. Banyak yang mengira vitalitas turun itu pasti karena umur. Padahal, bukan itu sumber masalahnya. Usia memang faktor, tapi biang keladi sesungguhnya ada di satu hal yang sering kita remehkan, sarapan. Sarapan? Maksud, Ibu, makanan pagi bisa menentukan kondisi vitalitas pria. Betul sekali. Sarapan itu bahan bakar pertama setelah tubuh berpuasa 8-10 jam semalaman. Kalau yang masuk cuma kopi manis dan roti tawar, jangan heran kalau tubuh mogok sepanjang hari. Saya selalu bilang, kalau mesin ingin tetap prima bahan bakarnya pun harus berkualitas. Wah, ini mulai menarik. Tapi Ibu Siti, saya dengar dari tim produksi bahwa Ibu punya satu pasien bernama Pak Johan yang usianya sudah di atas 60 tapi katanya masih seperti pria 30. Ya Pak Johan, usianya 63 tahun. Tapi saat pertama kali saya temui saya kira dia baru pensiun dari tentara. Posturnya, tegap kulitnya segar, sorot matanya tajam dan stamina luar biasa. Bahkan istrinya tersenyum puas ketika saya tanya soal kehidupan rumah tangga mereka. Wah, pasti beliau pakai obat mahal atau suplemen luar negeri ya, Bu? Itu dugaan saya juga waktu itu. Tapi ketika saya tanya, beliau hanya tersenyum. Bu dokter, katanya saya cuma rutin sarapan 7 makanan ini setiap pagi. Tidak ada suplemen, tidak ada terapi. Hanya makanan yang sudah ada di dapur kita semua. 7 makanan, dan hanya dari sarapan. Ini seperti rahasia besar yang harus dibuka ke publik. Ya, dan ini bukan rahasia saya simpan sendiri. Hari ini saya akan bongkar semuanya untuk Anda. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu dulu Bapak Ibu yang menonton, silakan tulis di komentar. Anda dari kota mana? Dan apa keluhan kesehatan yang paling sering Anda rasakan akhir-akhir ini? Jeda sebentar. Tulis sekarang ya. Ya benar, karena komentar Anda bisa jadi awal perubahan hidup. Jangan diam saja, yuk berbagi. Siapa tahu kita saling menguatkan. Dan sekarang mari kita mulai dari yang pertama. Makanan paling sederhana, paling sering ada di dapur, tapi juga paling sering diremehkan. Ini makanan yang selama puluhan tahun saya sebut sebagai multivitamin alami. Untuk pria lansia. Wah, saya makin penasaran, Bu. Apa itu? Telur utuh. Tapi tunggu dulu. Jangan langsung anggap enteng. Karena setelah saya jelaskan kandungannya Anda mungkin akan menyesal. Karena selama ini membuang kuningnya, telur utuh. Ya putih dan kuningnya sekaligus. Banyak orang hanya makan putihnya saja karena takut kolesterol. Padahal mereka sedang membuang emas. Jadi, kuning telur itu bukan musuh, Bu? Justru sebaliknya. Kuning telur mengandung vitamin D dan itu kunci penting untuk membantu tubuh memproduksi hormon testosteron. Tanpa testosteron, pria akan kehilangan tenaga gairah, bahkan kepercayaan diri. Saya pernah tangani pasien yang merasa jadi tua, padahal baru umur 58. Setelah saya cek dia kekurangan vitamin D. Wah, itu mengerikan. Cuma karena salah paham soal kuning telur vitalitas bisa anjlok. Betul. Selain vitamin D, telur utuh juga, kayak vitamin B12 kolin dan leusin.
Kolin penting untuk otak dan leusin membantu regenerasi otot. Dan ingat di usia 60-an ke atas, otot kita mulai menyusut perlahan. Makan 2 telur rebus setiap pagi itu seperti memberikan pondasi kuat bagi tubuh kita untuk bertahan. Tapi digoreng boleh nggak Bu? Soalnya banyak yang suka telur mata sapi. Boleh, tapi jauh lebih baik direbus. Minyak berlebih dari penggorengan bisa merusak keseimbangan nutrisi. Saya selalu bilang 2 telur rebus setiap pagi dan tubuh akan punya mesin cadangan yang kuat sepanjang hari. Wah, ini baru satu makanan saja sudah terasa seperti kuliah kedokteran mini. Tapi, makanan kedua Bu, apa rahasia berikutnya? Ini makanan yang sering dianggap makanan orang diet, tapi sesungguhnya sangat penting untuk sirkulasi darah dan vitalitas pria oat hangat dan biji chia. Oat yang kayak bubur dari gandum itu ya? Ya, tapi bukan sembarang oat. Pilih rolled oats atau steel cut oats. Jangan instan yang penuh gula tambahan. Oat jenis ini kaya serat beta-glukan yang bertugas menyapu plak kolesterol jahat dari pembuluh darah. Jadi dia bekerja seperti sapu alami di dalam tubuh. Tepat banyak pria mengeluh soal lemah syahwat, tapi tidak sadar bahwa penyebabnya bisa jadi penyumbatan pembuluh darah. Kalau darah tidak bisa mengalir ke organ vital ya, fungsinya pun menurun. Dan biji chia, apa perannya? Biji chia adalah biji mungil penuh kejutan. Mereka mengandung omega-3 nabati magnesium dan kalium. Kombinasi ini membantu melemaskan dinding pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan membuat aliran darah lebih lancar. Termasuk ke area yang paling vital bagi pria. Jadi oat dan chia itu bukan hanya buat orang diet langsing ya Bu? Tentu tidak. Mereka adalah pasangan sarapan terbaik untuk pria di atas 60. Cukup seduh oat hangat taburkan 1 sendok biji chia. Chia bisa tambah kayu manis atau potongan buah beri jika mau. Rasanya lezat dan manfaatnya besar. Saya jadi ingat ayah saya dulu suka makan oat, tapi berhenti karena katanya hambar. Itu karena belum tahu cara menikmatinya. Tambahkan kayu manis sedikit saja atau buah pisang iris tipis. Tapi ingat, jangan pakai gula pasir ya. Siap Bu, saya sudah catat telur rebus 2 butir dan oat chia hangat. Baru 2 saja saya sudah merasa optimis ayah saya bisa kembali semangat. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang menonton juga penasaran, masih ada 5 lagi. Dan makanan ketiga nanti akan membuat semua orang terkejut. Karena selama ini dianggap cuma camilan musim panas. Padahal fungsinya luar biasa untuk pria lansia. Wah, jangan bilang semangka Bu. Tepat sekali Raka. Tapi jangan dibocorkan dulu. Kita beri waktu Bapak Ibu menebak. Menurut Anda dari 7 makanan yang saya sebutkan, mana yang paling mengejutkan dan sudah pernah Anda coba jeda? Sebentar tulis di komentar sekarang ya. Baik Bu Siti, tadi Ibu sempat menyebut semangka. Serius, buah yang biasa dijual di pinggir jalan itu bisa membantu vitalitas. Raka, inilah jebakan yang sering tidak disadari. Kita terlalu sering meremehkan makanan alami karena bentuknya sederhana. Tapi justru di balik kesegaran semangka tersembunyi kekuatan alami yang luar biasa. Saya menyebutnya Viagra dari alam. Wah, tajam sekali istilahnya Bu. Tapi saya suka kenapa bisa begitu. Karena semangka mengandung L-citrulline. Ini adalah sejenis asam amino yang di dalam tubuh berubah menjadi L-arginin. Dan L-arginin merangsang produksi nitrit oksida. Nitrit oksida itu seperti yang dipakai obat kuat. Persis bedanya semangka bekerja secara alami tanpa efek samping. Nitrit oksida membantu melebarkan pembuluh darah. Kalau pembuluh melebar, aliran darah jadi lancar, termasuk ke organ vital. Hasilnya ereksi, lebih kuat, fungsi pria tetap terjaga. Jadi ini bukan mitos ya Bu? Benar-benar terbukti secara medis. Sudah banyak penelitian mendukungnya. Bahkan yang sering dibuang bagian putih dekat kulit semangka, justru lebih banyak kandungan L-citrulline-nya. Sayang sekali banyak orang membuangnya tanpa tahu manfaatnya. Waduh, saya juga suka buang bagian itu. Padahal itu justru intinya. Betul, mulai sekarang iris tipis daging merah dan bagian putihnya atau olah jadi jus. Minum di pagi hari saat perut kosong.
Efeknya akan terasa nyata, tubuh lebih segar, sirkulasi darah meningkat, dan ya pria, tetap perkasa tanpa harus malu bertanya ke apotek. Saya langsung terbayang Pak Johan sarapan sambil menggigit potongan semangka. Tapi Ibu Siti, bagaimana dengan makanan keempat? Apakah masih berupa buah? Bukan, kita beralih ke karbohidrat. Tapi bukan nasi putih atau roti tawar. Kita bicara soal sumber energi bersih, ubi jalar kukus dengan garam laut Celtic. Wah, kombinasi ini terdengar unik. Kenapa tidak nasi saja, Bu? Karena nasi putih cepat menaikkan gula darah, lalu menjatuhkannya. Akibatnya tubuh mudah lemas. Ubi jalar berbeda. Dia melepaskan energi perlahan, menjaga kadar gula tetap stabil. Selain itu, kaya serat vitamin A dan antioksidan. Jadi tubuh tidak hanya kenyang tapi juga stabil. Betul. Dan yang membuatnya istimewa adalah garam laut Celtic. Ini bukan garam dapur biasa. Garam ini masih mengandung magnesium kalsium dan kalium alami mineral penting untuk otot saraf dan tekanan darah. Saya pernah dengar garam laut lebih sehat, tapi baru kali ini tahu fungsinya sedetail itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, ubi jalar kukus lembut ditaburi sedikit garam laut, rasa gurih manis alami. Tapi lebih dari sekadar rasa makanan ini memperkuat otot, menjaga pembuluh darah tetap lentur, dan membuat tekanan darah stabil. Ibu saya merasa seperti baru saja keluar dari dapur yang penuh ilmu. Tapi saya harus tanya, apa benar ini semua bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa biaya mahal? Sangat bisa, dan itu yang membuat saya sedih. Karena terlalu banyak pria yang menyerah pada usia padahal solusi ada di dapur sendiri. Murah mudah dan alami. Bapak Ibu, kalau Anda merasa makin banyak wawasan, tolong tulis di komentar. Saya siap berubah, karena langkah pertama menuju usia emas yang sehat adalah niat. Dan ingat, ini baru makanan keempat. Masih ada 3 lagi yang akan mengejutkan Anda. Termasuk satu camilan mungil, yang saya sebut sebagai perisai pembuluh darah. Ibu Siti, saya sudah tidak sabar. Tadi Ibu menyebut ada satu camilan mungil yang bisa menjadi perisai pembuluh darah. Itu makanan kelima ya, Bu? Ya, Raka. Dan inilah yang sering dianggap hanya hiasan kue, padahal manfaatnya jauh lebih besar dari tampilannya. Saya berbicara tentang buah beri campuran. Buah beri, seperti strawberry, blueberry. Betul, strawberry, blueberry, raspberry. Buah-buah mungil ini penuh warna, tapi juga penuh senjata. Mereka kaya akan flavonoid dan antosianin, yaitu antioksidan kuat yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi bukan cuma cantik di mata, tapi juga kuat di dalam tubuh. Tepat. Kalau dibiarkan radikal bebas, bisa merusak lapisan endotel pembuluh darah. Ini yang menyebabkan pembuluh jadi kaku, tidak bisa mengembang, dan akhirnya aliran darah terganggu. Blueberry misalnya membantu menjaga elastisitas pembuluh dan memperkuat fungsi endotel. Saya teringat satu pasien ayah saya. Beliau kena tekanan darah tinggi lalu mulai kehilangan fungsi ereksi. Ternyata pembuluh darahnya sudah menyempit. Nah, itu contohnya. Tapi dengan antioksidan kuat seperti yang ada di buah beri, proses penuaan pembuluh darah bisa diperlambat. Stroberi kaya vitamin C dan ellagic acid mendukung daya tahan tubuh. Raspberry juga mengandung serat yang membantu menjaga kestabilan gula darah. Tapi Bu, buah beri ini agak sulit dicari di pasar tradisional. Apa ada alternatif? Jika sulit menemukan buah beri segar, bisa gunakan yang beku. Atau sesekali ganti dengan buah lokal berwarna ungu, seperti anggur hitam atau buah naga merah. Yang penting kaya pigmen alami. Jadi bisa fleksibel ya Bu, yang penting rutin. Sangat fleksibel. Bisa dicampur di oat pagi dibuat smoothie atau dijadikan camilan. Tapi ingat, hindari beri yang diawetkan dengan gula tambahan. Pilih yang alami. Saya bisa bayangkan ayah saya duduk di teras makan semangkuk oat dengan taburan blueberry. Dan saya rasa beliau akan senyum. Itu yang saya impikan untuk semua lansia. Makan bukan sekadar kenyang, tapi menjadi terapi alami untuk tubuh. Baik Bu, kita sudah sampai makanan kelima. Sekarang, makanan keenam Ibu menyebutnya rempah hangat. Ya, 2 rempah yang sangat khas, dapur Indonesia, jahe dan kunyit.
Kombinasi ini adalah penghangat alami sekaligus pelindung pembuluh darah. Banyak orang bilang minum air jahe itu bikin badan hangat. Tapi, apa hubungannya dengan vitalitas pria? Jahe mengandung senyawa ginjerol yang membantu melebarkan pembuluh darah. Itu artinya aliran darah menjadi lebih lancar, termasuk ke area vital. Selain itu, jahe juga mempercepat pencernaan, mengurangi mual, dan meningkatkan metabolisme. Dan kunyit bu, saya tahunya kunyit untuk masak gulai. Kunyit mengandung kurkumin. Ini adalah senyawa antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Peradangan kronis adalah musuh diam-diam yang bisa merusak pembuluh darah dari dalam. Jadi kalau pria sering makan gorengan, duduk lama, jarang bergerak, maka peradangan bisa terjadi terus-menerus. Tepat. Dan itu menyebabkan fungsi vital menurun perlahan. Tapi kalau setiap pagi Bapak Ibu rutin minum teh jahe kunyit hangat dengan sedikit madu, tubuh akan terasa lebih segar, aliran darah lancar, dan risiko peradangan pun menurun. Saya suka gaya ibu tegas tapi lembut. Jadi bukan hanya bicara soal makanan, tapi gaya hidup. Raka, kalau kita tidak keras pada kebiasaan, maka hidup akan keras pada tubuh kita. Saya tidak ingin melihat lebih banyak pasien datang terlambat. Bapak Ibu, kita sudah sampai di titik mendebarkan. 6 makanan sudah dibongkar. Saya ingin tahu, dari semua yang sudah disebut, mana yang belum pernah Anda coba? Jeda sebentar, tulis di komentar ya. Dan jangan malu, kita di sini belajar bersama. Dan ingat, masih ada satu makanan terakhir. Kecil renyah tapi menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga hormon pria tetap stabil. Itu makanan ketujuh dan kita akan bahas segera. Baik Bu Siti, kita sudah sampai di makanan ketujuh. Saya penasaran, makanan terakhir ini pasti bukan yang biasa-biasa saja. Benar, Raka. Dan makanan ini sering dianggap hanya sebagai camilan ringan. Tapi di balik ukurannya yang kecil tersembunyi kekuatan besar. Saya berbicara tentang almond dan kenari. Almond dan kenari, bukankah itu makanan orang kaya, Bu? Itu juga salah satu anggapan yang keliru. Sebenarnya, jika dihitung manfaatnya almond dan kenari jauh lebih murah dibanding biaya obat atau rumah sakit. Dan sekarang, banyak toko bahan makanan yang menjual dalam jumlah kecil terjangkau. Baik, tapi apa yang membuat dua kacang ini begitu istimewa? Pertama, almond kaya akan vitamin E. Ini adalah antioksidan kuat yang melindungi sel pembuluh darah dari kerusakan. Kalau pembuluh tetap sehat, aliran darah lancar. Dan aliran darah lancar, artinya organ vital juga mendapat suplai optimal. Saya mulai paham polanya, Bu. Semua yang Ibu jelaskan tadi berujung pada satu hal penting, sirkulasi darah. Betul. Dan magnesium dalam almond juga membantu otot bekerja dengan baik, termasuk otot jantung dan otot panggul. Selain itu, serat dalam almond membantu menahan rasa lapar lebih lama. Jadi, pria tidak mudah ngemil gorengan atau makanan tinggi gula. Dan kenari, apa keunggulannya? Kenari atau walnut adalah sumber terbaik omega 3 nabati, yaitu ALA. Omega 3 ini membantu menjaga elastisitas pembuluh, menurunkan kolesterol jahat LDL, dan mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Jadi almond dan kenari, itu seperti pasangan ideal untuk jantung dan hormon pria. Sangat tepat. Mereka juga mengandung protein nabati yang penting untuk mempertahankan massa otot. Ingat di usia 60-an, otot mulai menyusut. Ini disebut sarkopenia. Kalau tidak dijaga pria, bisa kehilangan kekuatan hanya karena kekurangan asupan protein. Saya membayangkan Pak Johan dengan tubuh tegapnya mengunyah almond sambil membaca koran pagi. Dan saya membayangkan lebih banyak Pak Johan lain di luar sana, yang tidak tahu bahwa mereka bisa tetap bertenaga, tetap perkasa, dan tetap hidup bermakna di usia senja hanya dengan memperbaiki sarapan. Bu Siti, boleh saya tanya, dari ratusan pasien yang Ibu dampingi, adakah yang datang terlambat? Banyak, Raka, terlalu banyak. Ada yang datang dengan tekanan darah tinggi, sudah mengalami impotensi total dan sangat depresi. Salah satu dari mereka pernah berkata, "Bu dokter, saya merasa tidak lagi berguna di rumah." Astagfirullah, itu menyayat hati Bu. Tapi dengan pendekatan nutrisi perlahan, mereka pulih. Tubuh memang butuh waktu.
Tapi jiwa langsung menyala saat harapan datang. Dan sarapan itu, 7 makanan tadi adalah awal dari harapan. Bapak Ibu yang menonton, saya mohon, jika Anda merasa terbantu dengan penjelasan Bu Siti hari ini, tulis angka 1 di komentar jika Anda ingin terus belajar bersama kami. Tulis 0 kalau Anda merasa ini belum cocok. Tapi saya harap semua tulis 1. Dan ingat, tidak ada kata terlambat. Anda bisa mulai besok pagi. Bangun rebus 2 butir telur, siapkan oat hangat, taburi chia, potong semangka segar, kukus ubi jalar, sedut teh jahe kunyit, dan tambahkan segenggam almond kenari. Sederhana Bu, tapi seperti menghidupkan kembali mesin yang nyaris padam. Itulah keajaiban dari makanan alami. Tidak menipu, tidak menyiksa. Hanya perlu satu hal, konsistensi. Saya terharu Bu, dan saya yakin Bapak Ibu di rumah juga merasakan hal yang sama. Maka jangan tunggu sakit. Jangan tunggu menyesal. Mulailah pagi ini juga. Demi tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, dan kehidupan rumah tangga yang tetap hangat di usia senja. Bu Siti, setelah mendengar semua yang Ibu paparkan, saya merasa seperti mendapat peta baru untuk ayah saya. Tapi juga untuk saya sendiri dan semua pria yang menua bersama waktu. Itu tujuan saya, Raka. Saya tidak ingin pria lansia di negeri ini hanya duduk termenung menunggu ajal. Saya ingin mereka bangun pagi dengan semangat, merasa berguna, merasa dicintai, merasa masih hidup sepenuhnya. Dan kuncinya ada di meja makan. Tepat. Meja makan adalah tempat kita memilih ingin sehat, atau sakit ingin bertenaga, atau lemah ingin menjadi beban, atau tetap jadi pelindung keluarga. Ibu Siti, kalau boleh jujur, apa Ibu tidak lelah mengulang pesan ini ke pasien-pasien Ibu setiap minggu? Saya lelah, Raka. Tapi saya lebih lelah melihat pasien datang ketika sudah kehilangan segalanya. Kehilangan kontrol, kehilangan harga diri, kehilangan fungsi tubuh, bahkan kehilangan harapan. Saya teringat satu kutipan, penyakit datang tanpa suara, tapi meninggalkan teriakan dalam keluarga. Sangat tepat. Itulah kenapa saya berdiri di sini, menyuarakan yang sering diabaikan. Bukan karena saya lebih pinter, tapi karena saya sudah melihat terlalu banyak air mata. Jadi mari kita ingat kembali, 7 makanan sederhana yang bisa menyelamatkan vitalitas pria lansia. Saya akan ulangi, 1 telur utuh, sumber vitamin D dan protein pembangun otot. 2 oat hangat dengan chia, sapu pembuluh darah dan pelancar sirkulasi. 3 semangka segar, Viagra alami yang menyegarkan dan menyembuhkan. 4 ubi jalar kukus dan garam laut Keltik, energi bersih dan penyeimbang tekanan darah. 5 buah beri campuran, perisai antioksidan dan penjaga elastisitas pembuluh. 6 jahe dan kunyit hangat, antiinflamasi alami dan penghangat jiwa. 7 almond dan kenari, nutrisi kecil dengan kekuatan besar untuk hormon dan jantung. Dan semuanya bisa didapat di pasar tradisional. Tidak perlu keluar negeri, tidak perlu kartu kredit. Yang dibutuhkan hanya satu hal, kemauan untuk berubah. Bapak Ibu Anda tidak perlu jadi dokter, tapi Anda bisa jadi penyelamat untuk diri sendiri dan pasangan Anda. Bayangkan, hanya dengan mengubah sarapan, Anda bisa menjaga kehangatan rumah tangga, rasa percaya diri dan harapan hidup. Usia emas bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah waktu terbaik untuk hidup lebih sadar, lebih sehat, dan lebih mencintai tubuh sendiri. Dan saya yakin, Bapak Ibu yang sudah nonton sampai di sini adalah orang-orang yang siap berubah. Kalau Anda merasa terinspirasi, tulis di komentar. Saya mulai dari pagi ini. Dan ingat, ini baru permulaan. Di episode berikutnya, kita akan bongkar makanan khas Indonesia yang murah meriah, tapi manfaatnya melebihi suplemen mahal. Tempe air, kelapa daun, kelor. Siapa sangka di balik kesederhanaannya, mereka bisa menyembuhkan dan memperkuat tubuh lebih hebat dari iklan-iklan mahal. Tetap saksikan hingga akhir untuk tahu rahasia mengubah hidup Anda di usia emas. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi. Karena kami akan terus hadir untuk mendampingi Anda menjaga kekuatan kebahagiaan dan harga diri sampai akhir usia. Karena hidup sehat bukan hadiah.
itu hasil dari pilihan. Dan pilihan Anda dimulai dari sarapan besok pagi.